wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah, kita baru saja melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sejenak sampai menjelang jam 1 sambil melanjutkan kajian yang berkaitan dengan fikih waris atau ilmu faraid. Yang insyaallah pada siang hari ini kita sudah sampai ke pembahasan atau materi yang ke-6, yaitu ahli waris cadangan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, dalam permainan sepak bola itu ada pemain inti dan ada pemain cadangan. Benar Pak ya? Nah, kapan pemain cadangan diturunkan? Ketika pemain inti cedera atau ditarik keluar lapangan. Ya. Begitu juga halnya dalam hal pembagian harta warisan. Ada yang namanya ahli waris inti, ada yang namanya ahli waris cadangan. Selama masih ada ahli waris inti, maka semua ahli waris cadangan itu tidak dapat warisan. Dan ahli waris inti yang paling kuat menghalangi ahli waris cadangan untuk masuk ke ring pertama itu adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau bapak ibu punya anak laki-laki itu sangat mudah pembagian harta warisan. Harta tersebut hanya berputar pada ahli waris inti saja. Karena ahli waris cadangan dengan adanya anak laki-laki semua terhalangi dari mendapatkan harta warisan. Ya. Nah, jumlah ahli waris secara keseluruhan ada berapa Pak? Ada masih ingat nggak nih? Jumlah ahli waris secara keseluruhan ada berapa? Hah? Lupa ya, kita pertemuan terakhir bulan berapa Pak Eri? Kita pertemuan terakhir bulan berapa? November ya? Ini sekarang Januari, ya 2 bulan ya. Ada berapa? Total semua ahli waris. Baik ahli waris inti maupun ahli waris cadangan. 12. Totalnya ada 25. Ya, ada 25. Ya, ada 25. Nah, dari 25 tersebut, nah cuma di zaman kita sekarang berkurang 2, yaitu memerdekakan budak. Itu udah nggak ada, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah nggak ada. Sehingga ahli waris, total ahli waris hari ini itu berjumlah 23 orang. Ya, 23 orang. Dari 23 orang tersebut, 6 diantaranya masuk ahli waris inti. Ya, 6 diantaranya masuk ahli waris inti. Ada yang masih ingat siapa saja ahli waris inti? Ini saya bantu nih. Nah, ya. Bapak almarhum, ibu almarhum, suami, kemudian istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini 6 orang ahli waris inti. Artinya asalkan mereka ada pasti dapat warisan. Dan 6 orang ini tidak pernah terhijab untuk selamanya. Justru mereka yang menghijab orang lain. Justru mereka yang menghalangi ahli waris lain masuk ke ring pertama. Ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Siapa saja ahli waris inti dan berapa bagiannya itu sudah kita bahas secara terperinci. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan siapa saja ahli waris cadangan. Ya. Ahli waris cadangan yang pertama kakek dari jalur bapak. Ini ahli waris cadangan. Artinya kakek baru dapat harta warisan jika almarhum tidak punya bapak. Ya. Kakek baru dapat warisan jika almarhum tidak punya bapak. Kalau almarhum punya bapak, maka kakek terhijab, tidak dapat warisan.
Karena jalurnya itu sudah ditutup oleh bapak. Nah, berapa bagian kakek? Sama seperti bagian bapak. Ya, berapa bagian bapak itulah bagian kakek. Nah. Kemudian berikutnya, ahli waris cadangan berikutnya adalah nenek dari jalur bapak. Ya, nenek dari jalur bapak itu juga merupakan ahli waris cadangan. Artinya nenek dari jalur bapak baru dapat warisan jika almarhum tidak punya bapak. Baru dia dapat. Tapi kalau ada bapak, maka kakek dan nenek dua-duanya terhijab, tidak dapat warisan. Ya, karena jalurnya sudah ditutup oleh bapak. Nah, kemudian ahli waris cadangan berikutnya adalah kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Ya. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Karena dalam pembagian harta warisan, kalau sudah dihalangi oleh perempuan, itu kedepannya bukan lagi ahli waris. Ya. Jadi kalau ada laki-laki, tapi kok dihalangi oleh perempuan, nah seperti di sini dihalangi oleh ibu atau melalui jalur ibu, maka kakek dari jalur ibu itu bukan termasuk ahli waris. Baik ahli waris cadangan, baik ahli waris inti maupun ahli waris cadangan. Lantas kakek masuk kemana? Masuk dalam kategori zawil arham. Ya, zawil arham. Zawil arham ini baru mereka dapat warisan jika semua ahli waris enggak ada. Ya, ahli waris yang 23 orang itu enggak ada semua, meninggal dunia semua misalnya. Nah, seperti yang terjadi di Aceh misalnya, 3 desa hilang, ya. Nah, qadarullah kakek ini mungkin tinggal di luar desa tersebut. Semua ahli waris meninggal dunia. Tinggal kakek di jalur ibu. Nah, dialah yang akan mewarisi harta warisan tersebut. Karena semua ahli waris sudah enggak ada. Nah, itu namanya zawil arham. Nah, kemudian berikutnya, ahli waris cadangan berikutnya adalah nenek dari jalur ibu. Ya, nenek dari jalur ibu. Nah, cuma nenek dari jalur ibu ini dia mendapatkan warisan 1/6. Ya. Bukan setiap nenek dapat 1/6, enggak. 1/6 dibagi berapa jumlah nenek. Jadi untuk nenek itu 1/6. Sama seperti untuk istri 1/8. Nanti dibagi berapa orang istri. Nah, berarti kalau ada seseorang meninggal dunia dan dia punya nenek dari jalur bapak dan punya nenek dari jalur ibu. Maka 1/6 nenek itu bagi 2. 1/6 bagi 2 orang nenek. Ya, bukan setiap nenek dapat 1/6, enggak. Ya, itu sudah saya sebutkan terkait syarat syarat dan bagiannya dalam buku saya itu untuk mempersingkat waktu kita. Ya. Nah, ini ahli waris cadangan. Ya. Nah, apa beda nenek dari jalur bapak dan nenek dari jalur ibu? Bedanya adalah kalau ibu itu menghalangi semua nenek. Ya. Jadi kalau ada ibu, semua nenek itu tidak dapat. Baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Sedangkan bapak hanya menghalangi nenek dari jalurnya saja. Ya. Jadi bapak itu hanya menghalangi nenek dari jalur dia saja. Berbeda dengan ibu. Kalau ada ibu, maka dua-dua nenek ini tidak dapat. Ya, dua-duanya nenek tidak dapat. Ya. Oke, paham apa ibu sampai di sini ya? Ini nggak usah dihafal, pusing. Saya juga nggak hafal ya, cuma karena sering saya ngajarin jadi ingat. Nggak usah dihafal, dipahami. Ya. Nggak usah dihafal, cukup dipahami saja. Ya. Ya. Oke, kita lanjut nih, ini pelan-pelan nih. Ya. Nah, kemudian berikutnya ahli waris cadangan berikutnya adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Ya. Cucu laki-laki dari cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Ini juga termasuk ahli waris cadangan. Artinya cucu laki-laki dan cucu perempuan mereka baru dapat warisan jika almarhum tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, maka semua cucu tidak dapat warisan. Baik laki maupun perempuan. Ya. Nah, bagaimana dengan cucu dari jalur anak perempuan? Nah, itu bukan ahli waris. Ya. Tadi sudah kita sampaikan kan, kalau sudah melalui jalur perempuan itu sudah bukan ahli waris. Sehingga cucu dari jalur anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dia bukan termasuk ahli waris.
Ya, contoh, saya memiliki 2 orang anak misalnya. Anak yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Dua-duanya sudah menikah. Yang laki-laki memiliki 2 orang anak, laki dan perempuan. Berarti anaknya dia itu merupakan cucu saya dari jalur anak laki-laki. Ya. Nah, dari jalur anak perempuan, saya juga sudah punya cucu dan sepasang juga laki perempuan. Nah, kalau saya meninggal dunia, ya, kalau saya meninggal dunia dan anak saya sudah meninggal dunia duluan. Anak saya yang laki ini meninggal dunia duluan, ya. Maka kalau saya meninggal dunia, cucu saya dari jalur anak laki-laki itu dapat warisan. Sedangkan cucu dari jalur anak perempuan dia tidak dapat warisan. Lantas bagaimana Ustaz? Kalau saya mau memberikan harta saya untuk cucu dari jalur anak perempuan, bagaimana caranya? Nah, dengan jalur hibah atau wasiat. Itu boleh. Boleh dihibahkan, boleh diwasiatkan. Nah, namun Bapak harus paham ilmu waris. Kalau Bapak nggak tahu ilmu waris, Bapak nggak tahu bahwasanya cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Nah, namun kalau Bapak sudah ngaji, sudah belajar ilmu waris, Bapak bisa lihat, oh ini kalau saya meninggal dunia, cucu saya dari jalur anak perempuan nggak dapat dong, kasihan mereka. Udah, saya akan buat surat wasiat. Jadi kalau saya meninggal dunia, sekian dari harta saya berikan ke mereka. Nah, itu berlaku wasiat tersebut, ya. Dan yang bagus dijadikan saksi justru ahli waris. Itu saksi paling bagus. Kenapa? Karena banyak konflik yang terjadi yang menghalangi wasiat sampai kepada penerimanya justru ahli waris. Ya. Kadang-kadang ada seorang bapak atau seorang ibu nulis wasiat diam-diam. Nah, ini akan menjadi musibah nanti, akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi kalau bapak ibu mau nulis wasiat, mau nulis wakaf, minta ahli waris sebagai saksi. Karena itu akan meminimalisir terjadinya konflik. Ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat contohnya ya. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang pertama istri. Yang kedua bapak. Yang ketiga anak laki. Yang keempat cucu laki, ya. Yang kelima kakek. Oke. Nah, pertanyaannya dari 6 orang atau yang keenam anak perempuan, ya. Dari 6 ahli waris ini, siapa yang tidak dapat warisan? Hah? Dari 6 ahli waris ini yang gak dapat warisan siapa? Siapa aja? Yang pertama, kakek. Nah, ini gak dapat warisan. Kenapa gak dapat warisan? Karena sudah ada bapak. Jalurnya itu sudah ditutup oleh bapak. Ya. Jadi yang menghalangi kakek mendapatkan warisan bukan anak laki-laki ya. Bukan anak laki-laki, tapi bapak. Karena jalurnya itu ke atas. Nah, kemudian siapa lagi yang nggak dapat warisan? Cucu laki-laki, ya. Yang menghalangi cucu laki-laki dari mendapatkan warisan siapa? Anak laki-laki. Udah, kalau bapak paham sudah tujuan kajian kita siang hari ini sudah tercapai ya. Nah, sehingga ahli warisnya istri, bapak, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Ini baru menetapkan siapa ahli waris. Nah, kemudian fase kedua atau poin yang kedua, berapa bagian masing-masing? Istri berapa bagiannya, Pak? 1/8, ya. 1/8, karena istri ini tidak cuma 2 kemungkinan dia. Kalau enggak 1/8, ya 1/4. Ya, tidak ada yang ketiga. Dan bagian istri dan suami ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kapan istri dapat 1/8? Ketika almarhum punya anak. Namun ketika almarhum tidak punya anak, maka bagian istri 1/4. Ya, ketika almarhum enggak punya anak. Oke. Nah, kemudian berapa bagian bapak? Hah? Berapa? 1/6. Ya, bagus Ustaz. Ya, 1/6. Nah, anak laki anak perempuan dapat berapa? Sebagai asobah. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
Asobah dengan skema 2:1. Ya. Jadi dalam pembagian harta warisan yang didahulukan itu justru istri, bapak, ya, ashabul furud namanya. Orang yang bagiannya sudah ditetapkan, nah, seperti istri 1/8 itu sudah jelas bagiannya. Bapak 1/6 sudah jelas bagiannya. Ini dulu diberikan. Ya, sedangkan anak itu nanti dia. Karena mereka merupakan asobah. Karena asobah ini bisa jadi dapat banyak, bisa jadi dapat sedikit, bahkan dalam kondisi tertentu dia nggak dapat sama sekali. Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana contoh kasus yang asobah tidak dapat warisan sama sekali. Karena sudah habis dibagi ke ashabul furud. Ya. Oke. Tidak jelas sampai sini ya. Kita akan lanjutkan. Nah, kemudian ahli waris cadangan berikutnya adalah saudara laki dan saudara perempuan seibu. Ya, saudara laki dan saudara perempuan seibu. Ya, saudara laki dan saudara perempuan seibu. Nah, namun kalau ada bapak itu nggak dapat itu, ya. Jadi kalau ada bapak, ada kakek, ada anak laki-laki atau ada cucu, saudara laki baik perempuan ataupun saudara laki atau saudara perempuan seibu nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan. Nah, ini mereka dapat warisan dalam kondisi almarhum nggak punya ahli waris ke atas dan nggak punya ahli waris ke bawah. Nggak punya ayah dan kakek dan nggak punya anak dan cucu. Baru saudaranya dapat. Ya, kalau ada kakek misalnya ataupun ada cucu, itu ahli waris saudara almarhum tidak dapat. Ya, saudara almarhum tidak dapat. Ya. Kemudian ahli waris cadangan berikutnya adalah saudara laki-laki sekandung. Ya, saudara laki-laki sekandung. Nah, saudara laki-laki sekandung baru dapat warisan jika almarhum tidak punya keturunan. Baik anak laki-laki maupun perempuan, ya. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Ya, itu ketika almarhum tidak punya keturunan, baru saudara laki-laki sekandung dapat warisan. Ya. Nah, saudara perempuan sekandung juga sama. Nah, namun apa bedanya antara saudara laki-laki, saudara seibu dengan saudara sekandung? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau saudara laki dan saudara perempuan seibu itu bagian sudah ditetapkan. Kalau enggak 1/6, ya 1/3. Dan mereka dibagi rata. Laki perempuan itu dibagi sama rata. Berbeda halnya dengan saudara sekandung. Itu tetap menggunakan skema 2:1. Ya, tetap dengan menggunakan skema 2:1. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak. Ini juga sama. Kalau saudara kandung enggak ada, maka harta mengalir ke saudara sebapak. Ya, itu berurutan dia. Nah, kemudian ahli waris cadangan berikutnya adalah kalau ternyata saudara laki-laki sebapak enggak ada, saudara perempuan sebapak juga enggak ada, maka harta tersebut mengalir ke anak laki dari saudara sekandung, ya, atau keponakan almarhum. Nah, kemudian anak laki dari saudara laki sebapak. Ya. Ini ahli warisnya. Nah, Bapak tahu nggak apa yang maksud saudara sekandung dan saudara sebapak? Ya. Ya. Soalnya ada jemaah yang tanya, Pak Ustaz apa yang maksud saudara sekandung saudara sebapak? Ya. Ya. Ada seseorang bernama Ali, misalnya. Kemudian nikah dengan Ani. Ini kalau ada kesamaan nama mohon maaf ya. Nikah dengan Ana. Ya. Nah, kemudian Ana ternyata sudah pernah menikah sebelumnya. Dengan Ahmad misalnya. Ahmad. Ya. Nah, dari hasil perkawinan Ali dan Ani melahirkan Tono misalnya. Tono dan Tini. Ya. Dari hasil pernikahan dia dengan Ana melahirkan
Wika dan Wiki, ya, laki perempuan. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan Wika dan Wiki? Saudara sekandung. Hah? Bukan saudara seibu, sekandung nih kan? Sekandung nih, ya sekandung. Ya, hati-hati. Nah, ini sekandung nih, ya, sekandung. Nah, kemudian dari perkawinan ini melahir anak apa nama Budi dan siapa Putri lah ya. Nah, oke. Nah, jadi hubungan Wika dan Wiki adalah saudara sekandung, ya. Hubungan Tono dengan Tini saudara sekandung, masih sekandung nih, ya. Masih sekandung. Nah, sekarang ya, apa hubungan Wika dengan Tono? Hah? Sebapak, ya, sebapak. Nah, sebapak. Nah, kemudian apa hubungan Wika dengan Budi? Seibu, ya, seibu. Nah, ini maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu maksud sebapak dan sekandung. Ya, oke. Nah, kemudian berikutnya, ya. Jadi yang pertama ada namanya aslul waris. Itu ahli waris ke atas, ya, bapak, kakek. Kemudian yang kedua ada namanya far'ul waris, itu ke bawah, anak dan cucu. Kemudian ada namanya ahli waris ke samping, ya, atau dinamakan hawashi atau ukhuwah. Nah, itu saudara laki, saudara sekandung, saudara perempuan atau saudara sekandung, saudara sebapak dan atau saudara seibu. Ya. Nah, ternyata anak keponakan dari jalur sebapak juga enggak ada. Maka harta tersebut mengalir ke paman almarhum. Ya, mengalir ke paman almarhum. Nah, tapi kalau ada saudara, ada keponakan, paman enggak dapat. Ya, paman enggak dapat. Ini berurutan nih. Nah, mengalir ke paman almarhum. Ya, paman sekandung. Ya. Oh, paman sekandung enggak ada. Yang ada paman sebapak. Nah, paman sebapak lah ahli warisnya. Ya. Oh, paman sebapak juga enggak ada, tapi paman sekandung punya anak, nah itulah ahli warisnya. Ya, anak laki dari paman sekandung atau sepupu. Ya. Nah, dan sepupu ini, ya, sepupu ini merupakan ahli waris, tapi dia bukan mahram. Ya, ahli waris tapi dia bukan mahram. Ya, pernah kita sebutkan kan, ahli waris itu ada orang ahli waris plus mahram, ini yang banyak. Orang tua, anak, saudara itu ahli waris plus mahram. Kemudian ada mahram tapi bukan ahli waris. Contohnya siapa, Pak? Mahram tapi bukan ahli waris. Contohnya? Hah? Mertua. Mahram tapi bukan ahli waris. Ya. Menantu. Mahram tapi bukan ahli waris. Saudara sepersusuan. Mahram tapi bukan ahli waris. Ya. Kemudian yang ketiga, dia ahli waris tapi bukan mahram. Nah, inilah dia sepupu. Ya, kita boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh, boleh. Ya, sepupu itu bukan mahram. Ya, namun dia termasuk ahli waris. Ya, termasuk ahli waris. Nah, kalau sepupu dari paman sekandung nggak ada, maka turun ke ahli waris terakhir. Ini ahli waris terakhir ini, yaitu anak laki-laki dari paman sebapak, ya, atau sepupu kedua. Kalau ini nggak ada, baru harta tersebut mengalir ke, itu khilaf para ulama. Ini kalau ahli waris terakhir nggak ada, kemana harta tersebut mengalir? Sebagian ulama mengatakan ke Baitul Mal. Dah berikan ke Baitul Mal. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Namun sebagian ulama lain mengatakan, oh enggak, saudara mereka lebih berhak. Siapa? Zawil arham. Yang tadi kita sebutkan, ya. Kakek dari jalur ibu, kemudian cucu dari jalur anak perempuan, mereka lebih berhak daripada Baitul Mal. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab.